Bismillahirrahmanirrahim. Untuk siang hari ini kita ada pasien CB 150R new. Ini servis rutin ya, servis rutin. Kita cek untuk program injeksinya, kita nyalakan. Kita bisa cek nilai dari parameter injeksi. Untuk MAP ini standarnya 100 kPa. Di sini ada pengurangan 3 kPa ya. Ini standarnya 100 kPa untuk sensor tekanan masuk throttle body. Kita nyalakan mesinnya. Ketika mesin nyala, sensor tekanan udara yang masuk ke throttle body ini maksimal tertinggi adalah 60 kPa. Di sini mencapai 80, kadang masih 94. Terkadang mencapai angka lebih dari 90, 80. Ini artinya ada masalah di sensor MAP, atau bisa juga kompresi atau kevakumannya ini ada yang kurang rapat, bisa dari celah klep. Kita bersihkan throttle body untuk motor CB K56 CB 150 new LED. Ini udah cukup kotor ya untuk throttle bodinya. Jadi poin-poin penting yang harus kita perhatikan, yang pertama adalah ini kita lepas dulu untuk o-ring throttle bodinya biar tidak melar kena bensin. Kemudian kita lakukan pembersihan di area koin, kemudian di dinding persinggungan buka tutup antara koin dan bodi throttle body ini, karena kotoran yang terselip antara koin dan throttle body ini bisa membuat aus koin
bisa membuat aus koin dan tentunya bodi dari throttle body itu sendiri. Jadi nanti kita bersihkan semua. Nanti jika kita pakai kuas masih bandel, kita korek pakai lidi atau batang tusuk sate itu ya. Ini kita kerok-kerok di bagian yang menempel, yang membandel, tidak bisa dengan kuas maupun karbu cleaner juga nggak bisa, kita pakai itu. Kemudian untuk CB 150 new ini menggunakan sensor MAP. Ada sensor MAP, EAT, dan TPS. Ini sensitif terhadap karbu cleaner maupun bensin. Jadi nanti untuk lubang-lubang yang mengarah ke sensor MAP ini jangan disemprot dengan karbu cleaner ataupun dikocor dengan bensin, karena akan merusak sensor MAP. Karena sensor MAP ini dia berfungsi untuk membaca tekanan udara yang masuk ke ruang bakar. Jadi kalau sensornya terkena cairan semacam karbu cleaner atau bensin, nanti sifatnya akan mengeras sehingga tidak sensitif membaca tekanan udara yang masuk. Ya, itu karena materialnya ada semacam kayak karet ya. Jadi kalau terkena cairan karbu cleaner atau bensin, itu bisa mengurangi kepekaan pembacaan tekanan udara yang masuk. Jadi poin pentingnya untuk lubang-lubang di sini yang mengarah ke sensor MAP, EAT, dan sensor ini untuk hasil setelah kita cleaning dengan karbu cleaner bensin menggunakan kuas dan tusuk sate ya. Jadi sudah bersih.
tadi lumayan kotor di persinggungan koin dan bodi dari TB ini cukup tebal, jadi kita perlu pakai tusuk sate dari kayu agar tidak menggores bagian ini ya, karena kalau di bagian persinggungan ini aus, maka ada udara yang bisa menerobos ke sela-sela dari koin dan bodi dari TB ini ketika stasioner, ketika handle gas belum dibuka. Jadi ada udara yang bisa masuk kalau sampai terjadi di sini aus atau terganjal kotoran yang menumpuk. Jadi meskipun gas belum ditarik, karena ada kotoran, maka koin ini bisa terganjal dan membuka, sehingga ada udara yang bisa masuk ke mesin, lalu bisa menyebabkan stasionernya jadi tidak stabil. Jadi ini udah bersih, sensornya juga sudah kita pasang. Ini kita tinggal pasang ke mesin ya. Untuk injektornya juga sudah kita bersihkan tadi. Sekarang proses pemasangan ke mesin. Isian filter bagian luarnya kita kuas-kuas dulu. Dan kita ketok. Kita kuas. Dan kita ketok lagi. Itu aja udah cukup ya. Kalau sekiranya ini kotorannya sudah tebal, maka ini harus kita ganti. Untuk ciri-ciri filter udara yang masih bagus, kita bisa tes menggunakan tekanan kompresor. Jadi penyemprotannya adalah dari arah dalam, kemudian tangan kita merasakan hembusan angin dari kompresor. Jika tangan kita masih merasakan udara yang mengalir cukup kuat, artinya ini pori-porinya masih bagus, masih bersih. Nah, ketika ini kita semprot, kita rasakan semburan anginnya sudah lemah, artinya pori-pori dari filter ini sudah tertutup kotoran ya, harus dilakukan penggantian. Ini kita tes. Atau misalnya tidak pakai tangan, kita pakai media debu yang ada di lantai ya. Kemudian kita semprotkan di sini. Jika semburannya masih kuat, maka debu yang ada di bawah ini dia akan tertiup oleh tekanan kompresor. Bisa diperhatikan. Kita cari area yang berdebu, kemudian kita semprotkan di sini. Nah, maka di bawah itu kotoran-kotoran berterbangan ya. Ini coba kita ambil sampel di sini. Barang sebesar ini aja sudah terkena tiupan kompresor, dia bergerak. Langkah selanjutnya adalah poin servisnya. Kita cek tekanan full pump, tekanan pompa bahan bakar menggunakan pressure gauge. Untuk tekanan normal dari Honda itu adalah 42 PSI. 42 PSI di sini. Kemudian ini sudah kita koneksikan ke full pump menuju ke injektor. Jadi cara pemasangannya adalah ini untuk nepel dari pressure gauge, satu sisi mengarah ke full pump yang ada di tangki,
Kemudian yang satunya menuju ke injektor. Menuju ke injektor sini ya. Bawah sini. Kemudian kita nyalakan kontaknya. Kita nyalakan kontaknya sambil kita lihat pressure gauge. Kita lihat ya. Langsung saja kita nyalakan kontaknya dan nyala. Kita lihat ada di 40. Kita nyalakan mesinnya. Normal ya untuk tekanan full pump. Ini sudah menunjukkan di 42 PSI. Kemudian langkah terakhir adalah setelah kita lakukan servis throttle body, servis injektor, semua sudah kita rangkai. Kita juga cek full pumpnya normal. Terakhir adalah kita reset ECM menggunakan kabel jumper ya. Ini sudah pernah kita terangkan di video sebelumnya. Kita jumper ECU dan kita reset ECU dan reset TP. Untuk CB versi CB kemudian CBR ini tidak ada reset mode ya, karena sudah menggunakan sensor MAP, jadi tidak ada fasilitas untuk reset mode. Kemudian untuk selanjutnya kita cek menggunakan diagnostic tool untuk parameter injektornya apakah sudah sesuai atau masih ada penyimpangan standar. Kita nyalakan dulu mesinnya. Sebelumnya kita colokkan dulu ya DLC-nya ke scanner. Dan kita nyalakan kontaknya. Kita pilih model motornya CB New. Enter. Dan kita nyalakan mesinnya. Proses adjust dari stopper bukaan gas atau sensor TPS nya kita pakai kunci pas, ring pas 7 dan kunci L. Kita kendorkan pengunci, kemudian kita majukan skru dari stoppernya menggunakan kunci L sambil kita perhatikan nilai TP. Sebelum kita adjust, nilainya adalah 0,488. Nanti kita akan majukan sambil dilihat perubahan dari sensor O2 ini. Ini akan saya adjust. Kita lihat perubahan dari nilai TP-nya.
kita naikkan. Nilai O2 nya sudah bergerak, tapi RPM nya terlalu tinggi. Kemudian dia juga cenderung di nilai bawah 0, jadi kita kembalikan saja ke posisi awal tadi 0,488. Ini ya. Kemudian kita kunci lagi untuk stoppernya. Dan kita cek kondisi motor. Ini tandanya sama dengan semua, berarti sudah normal, tidak ada masalah untuk settingan injeksinya. Alhamdulillah sudah selesai untuk proses servis CB150 new. Untuk alokasi servisnya kita bersihkan throttle body, kita bersihkan injektor, kemudian kita tes tekanan full pump, kemudian kita cek program injeksinya dengan scanner, semua sudah normal. Sekarang kita tes untuk nyala mesinnya. Oh ya, sebelumnya kita cek juga untuk alokasi servisnya untuk level air radiator ya. Ini bisa dilihat di bagian bawah belakang. Ini masih aman, masih banyak. Kemudian kita nyalakan. Untuk stasioner langsamnya sudah normal. Sebelum servis agak sedikit kurang stabil. Jadi alhamdulillah untuk proses servis motornya alhamdulillah sudah berjalan dengan bagus. Hasilnya juga alhamdulillah bagus ya. Kita tes respon gas dengan respon mesin. Jadi respon tarikan gas dengan respon mesin sudah seirama, tidak ada delay atau tidak ada telat. Demikian untuk proses servis motor CB150 K56. Semoga bermanfaat.